可，你没死真是太好了，我是罪人。好一对奸夫淫妇！等晨曦变强了，谁也不能冤枉哥哥。妖动灵者。Melanjutkan dari episode 10 sebelumnya, setelah Ling Yun ditahan sementara, kota menjadi sedikit lebih tenang. Namun, kabar mengenai pengkhianatannya sudah menyebar luas ke seluruh sekte dan keluarga besar. Nama keluarga Ling bahkan mulai tercemar. Para warga dan kultivator rendah kini membicarakan kejahatan Ling Yun dengan penuh amarah, sementara para petinggi sekte mulai merencanakan bagaimana nasibnya akan diputuskan. Di sisi lain, Chenan yang menyembunyikan dirinya bersama Tuan Naga perlahan mulai memulihkan kekuatannya. Luka dalam tubuhnya akibat pertarungan sebelumnya masih terasa, tetapi jiwa dewa dalam tubuhnya semakin aktif. Bahkan dalam meditasi singkatnya, Chenan mulai mendengar bisikan samar dari kekuatan kuno yang bersemayam di dalam dirinya. Chenan, darah dan jiwa di tubuhmu sudah mulai selaras dengan kekuatan dewa. Jika kau terus menahan amarahmu, kau akan kehilangan kendali. Tetapi jika kau lepaskan, dunia ini tidak akan mampu menanggungnya. Bisikan itu terdengar menggema, membuat Chenan terdiam. Tuan Naga menepuk bahunya sambil tersenyum nakal. Jangan terlalu serius anak muda. Kadang kekuatan besar justru muncul saat kau benar-benar terpojok. Ingat, kita masih punya satu kartu as. Mengkeir. Dia sudah di pihakmu. Itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, bayangan bahaya belum berakhir. Dari kejauhan, terdengar kabar bahwa keluarga Lin sedang mengutus 2 elder tertinggi untuk datang ke kota. Mereka tidak hanya ingin mendengar kebenaran dari mulut Ling Yun, tetapi juga ingin memastikan siapa sebenarnya Chenan dan apa rahasia di balik kekuatan misteriusnya. Malam itu, Chenan berdiri di atas atap rumah sederhana tempat ia bersembunyi. Pandangannya menatap jauh ke arah kota yang kini dijaga ketat. Aku tidak bisa hanya menunggu. Ling Yun masih hidup dan keluarga Lin akan datang. Jika mereka tidak percaya pada kebenaran, maka aku akan kembali dijadikan kambing hitam. Aku harus menyiapkan sesuatu yang lebih besar, gumamnya. Di saat yang sama, Ling Yun yang berada di dalam tahanan masih berusaha tersenyum licik. Meskipun posisinya kini terkekang, matanya menyala dengan penuh dendam. Chenan, kau pikir kau sudah menang? Kau terlalu naif. Kedatangan keluarga Lin bukanlah untuk menyelamatkanmu, melainkan untuk menghapusmu dari dunia ini. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, langit kota bergemuruh. 2 sosok elder keluarga Lin turun dengan kekuatan menekan yang membuat semua kultivator rendah hampir berlutut. Aura mereka sangat berbeda, seolah-olah gunung dan samudra bersatu dalam satu tubuh. Salah satu elder membuka mulutnya dengan suara berat. Bawa Chenan ke hadapan kami. Hari ini, kebenaran akan ditentukan dengan darah. Chenan akhirnya dipanggil ke hadapan para elder keluarga Lin. Semua warga, sekte kecil, dan praktisi berkumpul di alun-alun kota. Suasana begitu menegangkan. Di satu sisi, banyak yang percaya pada surat petisi darah dan kesaksian Mengkeir. Tetapi di sisi lain, nama keluarga Lin terlalu besar untuk bisa digoyahkan hanya dengan kata-kata. Ling Yun yang masih terikat rantai spiritual sengaja menundukkan kepala sambil tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kesempatan terakhirnya ada pada keluarga Lin. Jika mereka menyingkirkan Chenan, maka dirinya mungkin bisa bebas dan membalikkan keadaan. Elder pertama dari keluarga Lin, Lin Baotian, melangkah maju. Chenan, ucapnya dengan suara berat. Kau dituduh sebagai pelaku pembantaian di lembah kematian. Kau juga dituduh membangkitkan kekuatan iblis yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Jika kau ingin hidup, buktikan dengan kekuatanmu sendiri di hadapan kami. Elder kedua, Lin Xuanyang, menambahkan dengan nada tajam. Jangan hanya bersembunyi di balik kata-kata seorang wanita dan selembar surat. Darah dan pedang akan menjadi saksi paling adil. Jika kau menang, kami akan mempertimbangkan ulang tuduhan ini. Tetapi jika kau kalah, darahmu akan menebus semuanya. Sorakan warga pun pecah. Ada yang berteriak mendukung Chenan,
Ada pula yang masih terpengaruh oleh nama besar keluarga Lin. Sementara itu, Mengkier berdiri di tepi arena dengan wajah penuh cemas. Chenan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu pertarungan ini tidak adil. Dua elder keluarga Lin berada di tingkat yang bahkan melampaui master biasa. Namun, ia tidak bisa mundur. Baiklah, jawab Chenan dengan lantang. Jika darah yang kalian minta adalah bukti, maka biarlah darah yang berbicara. Tetapi ingat, jika aku menang, kebenaran harus ditegakkan dan nama sahabat-sahabatku harus dipulihkan. Arena pun dibentuk dengan formasi kuno yang hanya bisa dipanggil oleh keluarga Lin. Cahaya merah dan emas menyelimuti udara, menekan napas siapapun yang ada di sekitar. Pertarungan pun dimulai. Lin Baotian langsung menyerang dengan jurus tinju naga gunung. Setiap pukulannya mampu menghancurkan batu besar. Sedangkan Lin Xuanyang menutup celah dengan pedang cahaya bulan. Serangan cepat bagaikan kilatan petir. Chenan hampir kewalahan di awal. Tubuhnya terpental berkali-kali. Bahkan darah segar mulai mengalir dari bibirnya. Namun, setiap kali dia jatuh, jiwa dewa dalam dirinya bergetar semakin kuat, seolah tidak rela tuannya dipermalukan. Chenan, biarkan aku keluar. Hancurkan mereka! Suara dari dalam jiwa dewa kembali menggema, penuh amarah. Chenan mengepalkan tinjunya. Tidak, aku tidak akan kehilangan kendali lagi. Jika aku menggunakan kekuatanmu tanpa kendali, aku akan berubah menjadi monster. Aku harus melawan dengan kekuatanku sendiri. Tetapi serangan kedua elder semakin menekan. Dalam satu serangan gabungan, tubuh Chenan hampir hancur diterpa energi yang begitu masif. Di detik itulah, tiba-tiba naga kurus kerontang, Longmu, melompat ke arena. Dasar bocah keras kepala, kau pikir bisa menang sendirian? Kau punya aku, naga agung. Meski tubuhku keriput begini, aku masih bisa membuat dua bocah tua ini repot. Sorakan penonton kembali meledak. Para elder marah karena intervensi ini dianggap pelecehan. Namun, Longmu hanya tertawa sambil menari konyol, lalu menyemburkan api tipis yang anehnya mampu menahan pedang cahaya milik Lin Xuanyang. Momen itu memberi waktu bagi Chenan. Ia menutup matanya, menyatukan napasnya, dan akhirnya membuka sebagian segel jiwa dewa dalam dirinya. Aura mengerikan pun meledak dari tubuhnya. Rambutnya berkibar, matanya bersinar keemasan, dan tanah di bawahnya retak hanya karena tekanan kekuatannya. Semua orang terdiam. Bahkan elder keluarga Lin sempat mundur setengah langkah. Chenan menatap mereka dengan dingin. Baiklah, jika darah yang kalian minta, aku akan menumpahkan darah kalian lebih dulu. Aura emas yang meledak dari tubuh Chenan membuat seluruh arena berguncang. Para kultivator rendah segera berlutut, tidak sanggup menahan tekanan jiwa dewa yang keluar darinya. Bahkan Mengkier menutup mulutnya, terkejut karena Chenan benar-benar sudah berada di batas yang memisahkan manusia dan dewa. Lin Baotian mengerutkan kening. Ini, kekuatan dewa? Bocah ini jelas bukan manusia biasa. Jika dia dibiarkan hidup, keluarga Lin akan mendapat bencana besar. Lin Xuanyang segera menghunus pedang cahaya bulannya dan berseru, Baotian, jangan memberi dia kesempatan bangkit. Gunakan formasi ganda. Keduanya melangkah maju. Tubuh mereka diselimuti cahaya merah dan putih yang bersatu, membentuk simbol naga dan bulan yang berputar di langit. Suara petir dan gemuruh mengiringi munculnya formasi surga dua kutub. Formasi pamungkas keluarga Lin, yang bahkan mampu menekan lawan di atas tingkat mereka. Namun, Chenan berdiri tegak. Nafasnya berat, tetapi tatapannya penuh keyakinan. Ia mengepalkan tangan, dan cahaya emas semakin pekat hingga membentuk bayangan raksasa di belakangnya. Itu adalah siluet dewa bersayap ganda. Satu hitam, satu putih. Sorakan warga pecah. Itu dewa dari legenda. Chenan bukan iblis, dia pembawa keadilan. Pertarungan pun meledak. Lin Baotian menghantamkan tinju naga gunungnya yang mampu meruntuhkan pegunungan. Lin Xuanyang menebaskan pedang bulan yang membelah udara hingga meninggalkan retakan di ruang. Chenan menjawab dengan tebasan jiwa dewa, serangan tunggal dari tinjunya yang dipadukan dengan kekuatan jiwa dalam tubuhnya. Sekali tinju dilepaskan, cahaya emas menyelimuti seluruh arena. Benturan kekuatan terjadi. Suara ledakan memekakkan telinga,
Tanah terbelah dan formasi kota berguncang seolah akan runtuh. Warga berteriak panik, sementara para kultivator tinggi terpaksa memasang penghalang untuk melindungi mereka. Dari awan debu, Lin Baotian terdorong mundur dengan tubuh berdarah. Tinju naga gunungnya hancur. Lin Xuanyang mencoba menusukkan pedang bulan ke jantung Chenan, tetapi Chenan menangkapnya dengan tangan kosong. Cahaya emas dari tubuhnya menghancurkan pedang itu berkeping-keping. Mustahil! Bagaimana kekuatan manusia bisa seperti ini? Teriak Xuanyang. Chenan menatap dingin. Aku bukan lagi manusia biasa. Aku adalah saksi dari kebenaran dan pembawa hukuman bagi mereka yang penuh tipu daya. Dengan satu hentakan, ia menghantam Xuanyang hingga terhempas keluar arena, tidak sadarkan diri. Sorakan warga langsung membahana, memanggil-manggil nama Chenan. Lin Baotian yang masih tersisa berusaha bangkit, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Jika keluarga Lin kalah di sini, kami akan jadi bahan tertawaan seluruh negeri. Chenan, kau tidak boleh hidup. Ia mengeluarkan inti roh naga kuno dari tubuhnya. Sebuah kristal merah menyala yang menyalakan kekuatan terakhirnya. Aura naga membungkus tubuhnya, menjadikannya raksasa naga darah. Tetapi Chenan tidak mundur. Jiwa dewa dalam dirinya meraung, dan kali ini ia melepaskan satu sayap hitam dan satu sayap putih di punggungnya. Cahaya menyilaukan menutupi langit. Serangan terakhir pun bertemu. Naga darah melawan sayap dewa. Benturan itu seperti kiamat kecil, mengguncang seluruh kota. Ketika cahaya mereda, hanya ada satu sosok yang berdiri di tengah arena Chenan, dengan tubuh berdarah, tetapi tatapannya tetap tegas. Di belakangnya, bayangan dewa bersayap ganda perlahan memudar. Lin Baotian tergeletak tak bernyawa. Semua orang terdiam, lalu suara sorakan membahana lagi. Chenan menang. Dia bukan iblis, dia pahlawan. Habisi Ling Yun. Keadilan harus ditegakkan. Ling Yun yang masih dirantai tampak pucat. Matanya merah penuh kebencian, tapi sekaligus ketakutan. Semua rencananya runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Mengker menatap Chenan dengan perasaan campur aduk, antara kagum, takut, dan rasa yang tidak bisa dia jelaskan. Namun, dari balik kerumunan, sosok berjubah hitam yang misterius tersenyum samar. Jiwa dewa itu akhirnya mulai bangkit. Menarik, sangat menarik. Setelah Chenan berdiri sebagai pemenang, suasana alun-alun benar-benar memanas. Para warga bersorak memanggil namanya, sementara para kultivator dari sekte kecil berlutut, mengakui kekuatannya. Aura kemenangan jelas berpihak pada Chenan. Ling Yun, yang masih terbelenggu rantai spiritual, dipaksa berdiri di hadapan seluruh orang. Para petinggi akademi, wakil dekan, dan 3 tetua sekte besar hadir untuk memimpin persidangan terbuka. Wakil dekan melangkah maju dengan suara lantang. Ling Yun, kau dituduh menghabisi rekan-rekanmu di lembah kematian, memfitnah Chenan, dan mencoba meracuni Mengker. Kesaksian sudah jelas, bukti sudah ada, dan kini 2 elder keluarga Lin telah kalah oleh tangan Chenan. Apalagi yang ingin kau katakan sebelum hukuman dijatuhkan? Ling Yun mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat tapi masih berusaha tersenyum. Hah, kalian semua bodoh. Kalian benar-benar percaya pada bocah itu? Dia bukan pahlawan. Dia adalah iblis. Hari ini kalian mungkin bersorak, tetapi ketika kekuatan dalam tubuhnya meledak, kota ini, dunia ini akan jadi abu. Kata-kata itu membuat warga sedikit bimbang, namun Mengker segera maju. Jangan percaya ucapannya. Aku sendiri menjadi saksi. Aku melihat bagaimana Ling Yun menyiapkan ramuan beracun. Aku tahu siapa yang menghabisi rekan-rekanku. Chenan tidak pernah berkhianat. Jika kalian masih meragukan, aku akan bersumpah dengan nama sekte dan darahku. Seketika, keraguan warga lenyap. Mereka mulai berteriak, "Hukum Ling Yun! Nyawa ganti nyawa! Chenan tidak bersalah!" Tetua sekte mengangguk perlahan. Baik, demi keadilan, Ling Yun akan dihukum mati. Hari ini juga, di depan semua orang. Rantai spiritual yang mengikat Ling Yun mulai menyala. Energi hukum sekte turun, siap mencabut nyawanya. Namun, tepat sebelum hukuman jatuh, udara di atas alun-alun berubah kelam.
Dari langit turun kabut hitam pekat. Suara tawa rendah bergema. Fu fu fu. Begitu cepat kalian menjatuhkan vonis. Menyedihkan sekali. Ling Yun masih berguna bagi kami. Semua orang menengadah. Sosok berjubah hitam muncul di udara. Matanya merah menyala. Tekanan kekuatannya bahkan membuat tetua sekte terpaksa mengaktifkan penghalang. Cenan langsung refleks berdiri di depan Mengkeer, sementara Tuan Naga bersiap dengan wajah serius untuk pertama kalinya. Ling Yun tertawa gila, meski tubuhnya masih terikat. Hah, kalian lihat? Aku tidak sendirian. Kalian pikir aku jatuh? Tidak. Hari ini, kalian semua akan binasa. Sosok berjubah hitam menurunkan tangannya. Rantai spiritual yang mengikat Ling Yun hancur berkeping-keping. Ling Yun pun terbebas, auranya kembali melonjak. Cenan! Suara sosok itu bergema. Jiwa dewa dalam tubuhmu adalah milik kami. Kau hanyalah wadah sementara. Cepat atau lambat, kau akan jatuh ke dalam kegelapan. Warga langsung panik. Para tetua sekte berusaha menenangkan, tapi aura sosok itu terlalu menakutkan. Cenan mengepalkan tinjunya. Entah siapa kau, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh satupun orang di kota ini. Jika kau ingin jiwaku, datang dan rebutlah. Sosok itu hanya tersenyum samar, lalu mengangkat tangan. Dari balik kabut hitam, ratusan bayangan iblis bermata merah mulai muncul, mengepung seluruh kota. Tidak berselang lama kabut hitam menyelimuti kota, dan ratusan iblis bermata merah meraung keluar dari bayangan. Tanah retak, udara bergetar, dan suasana berubah seperti medan perang neraka. Warga biasa menjerit, berlari mencari perlindungan, sementara para kultivator segera mengangkat senjata mereka. Tetua sekte berteriak lantang. Semua formasi pelindung aktifkan sekarang juga. Jangan biarkan iblis-iblis itu menyentuh warga. Para praktisi tingkat menengah membentuk barisan, mengaktifkan formasi perisai cahaya. Namun, jumlah iblis terlalu banyak. Dalam sekejap, barisan luar sudah runtuh, dan pertempuran jarak dekat pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Cenan berdiri tegak. Auranya berkilau emas, berlawanan dengan gelapnya kabut hitam. Mengkeer di belakangnya, menggenggam senjata sambil gemetar, tapi matanya penuh tekad. Cenan, biarkan aku bertarung di sisimu, katanya. Cenan menoleh sekilas, matanya lembut tapi tegas. Jangan jauh dariku. Jika mereka sampai padamu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tuan Naga tiba-tiba melompat ke depan dengan gerakan konyol, lalu berteriak, hahaha, iblis-iblis keriput, lihatlah naga agung ini. Bersiaplah untuk terbakar oleh tarian api keperjakaanku. Dia menyemburkan api tipis yang tampak lemah, tapi anehnya iblis-iblis yang terkena langsung hancur menjadi abu. Para warga yang melihatnya ternganga. Naga kurus kerontang itu ternyata benar-benar kuat, meski gaya bicaranya selalu mesum dan bodoh. Sementara itu, sosok berjubah hitam masih melayang di langit, memperhatikan dengan tenang. Menarik, jiwa dewa itu melawan pengaruhku. Tapi semakin kau menggunakan kekuatan itu, semakin cepat kau akan runtuh, Cenan. Cenan mengangkat tinjunya, menyalurkan energi jiwa dewa. Sayap hitam dan putih muncul di punggungnya lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Seketika, aura emas bercampur aura kegelapan menyebar, menekan bahkan iblis-iblis yang ada di sekitarnya. Namun, sesuatu aneh terjadi. Bisikan mulai terdengar di kepalanya. Suara itu penuh amarah dan haus darah. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan siapapun. Darah mereka akan jadi persembahan. Cenan terhuyung. Matanya sempat berubah menjadi merah kehitaman. Mengkeer segera berlari ke arahnya dan menggenggam tangannya. Cenan, sadarlah. Kau bukan iblis. Kau bukan monster. Kau adalah orang yang selalu melindungi kami. Suara itu mereda sedikit. Cenan menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya ke langit. Dengan sekali ayunan, tebasan jiwa dewa meledak, menyapu puluhan iblis sekaligus. Sorakan warga pecah lagi. Cenan, pahlawan kita. Tetapi sosok berjubah hitam hanya tersenyum. Hahaha, semakin kau menolak, semakin dalam kau akan terperosok. Jiwa dewa itu cepat atau lambat akan menjadi milikku.
Ia menghibaskan jubahnya. Seketika, muncul satu iblis raksasa setinggi menara dengan 2 tanduk melengkung. Aura iblis itu bahkan membuat para tetua sekte terpaksa mundur. "Lawanlah, Cenan," ucap sosok berjubah hitam. "Jika kau bisa mengalahkan ini, mungkin kau pantas memegang jiwa dewa." Meski hanya sementara. Cenan mengepalkan tinjunya lagi. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan bisikan gelap dalam dirinya. "Baik, kalau ini ujianmu, maka aku akan hancurkan